Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Sipri, dalam renungan singkat Minggu Biasa ke-28, 10 Oktober 2021. Sumber inspirasi renungan ini adalah Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, semua yang ada pada kita, harta kekayaan, kedudukan atau jabatan, profesi, rumah, dan lain sebagainya, adalah anugerah atau pemberian Tuhan. Sebagai anugerah, semuanya patut kita syukuri, karena Tuhan berkenan melimpahkan semua anugerah yang sekarang kita miliki masing-masing untuk kebaikan kita. Namun tidak semata-mata untuk kita gunakan sendiri, tetapi juga Allah menghendaki agar semua yang ada pada kita itu tidak menghalangi kita membangun relasi, mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Seseorang yang datang kepada Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengarkan atau kita bacakan tadi, amat taat, orang yang saleh. Ia telah melakukan semua ajaran atau perintah Tuhan. Namun ia belum sanggup melepaskan kelekatannya, kebergantungannya pada harta kekayaannya. Sehingga ketika Yesus berkata, "Juallah milikmu dan berikanlah kepada orang miskin," ia kemudian menjadi kecewa dan pergi meninggalkan Yesus. Dalam hal ini, saudara-saudari terkasih, seseorang yang saleh dalam Injil belum dapat
mengandalkan Tuhan belum bisa mempercayakan hidupnya kepada Allah, karena ia masih sangat bergantung sebagai jaminan hidupnya pada harta kekayaannya, kepada apa yang ia miliki. Pesan bagi kita adalah bahwa Allah tidak membenci harta kekayaan. Allah tidak menolak orang kaya. Allah tidak menganaktirikan orang-orang yang berlimpah harta kekayaannya. Namun Tuhan melalui firman-Nya hari ini mengingatkan bahwa semua anugerah yang kita terima, semua hal yang kita miliki, harta kekayaan, jabatan dan kedudukan yang kita miliki, yang ada pada kita, hendaknya kita pakai untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Artinya, harta kekayaan jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan, untuk mengalami keselamatan. Harta kekayaan jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk mewujudkan berkat bagi orang lain. Jangan sampai berkat itu hanya berhenti pada kita. Orang-orang yang masih melekat pada harta kekayaannya, pada apa yang ia miliki, sambil tidak mengandalkan Tuhan dan tidak mempercayakan hidup dan keselamatannya kepada Allah, digambarkan oleh Yesus sebagai orang-orang yang sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka dalam hal ini, undangan yang amat penting dari Tuhan melalui firman-Nya hari ini adalah, pakailah apa yang ada pada kita untuk mendekatkan kita kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Hanya dengan itu kita akan diperhitungkan, akan dipersatukan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Tuhan memberkati.